saya simpati dengan yang bawa anak ke sini. Emang Rere mulutnya emang kayak gitu. Dari dia lahir. Anjing lah. Jatuh susternya kaget. Betul. Sekarang ini gara-gara Medser itu ada positifnya dan negatifnya. Termasuk diajak foto. Gua tahu ini positif atau negatif, tapi yang diajak foto tuh jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sekarang banyak ibu-ibu. Dan semua ibu-ibu kalau ngajak foto ngomongnya sama. Foto dong Panji, pasti gini. Mantap, men's area. Men's area. Men's area apa di sini? Men's area di Indonesia Arena, men's area di sini. Mantap, men's area. Kembali lagi di .id Weekly Vlog. Saatnya saya mereportase apa yang terjadi selama seminggu ke belakang. Ada satu tema yang sangat spesifik di minggu kemarin, dan itu adalah merasakan keimanan, memikirkan banyak soal keimanan. Jadi hari Senin seperti biasa itu adalah hari meetingnya Comika. Kemudian di hari Selasa kami town hall. Ada beberapa hal yang mesti diupdate. Ada perubahan dari struktur, ada peleburan, ada anggota baru. Jadi kami koordinasi lagi tentang apa yang mesti dilakuin. Sekalian gue ngingetin lagi strateginya Comika di tahun 2026 ini. Masih hat-trick Comika, yaitu clean sheet, score more, dan climb the league. Dan untungnya kami di Comika udah menemukan pola kerja yang oke. Saat ini Comika sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kondisi perusahaannya menuju kuat. Sebagai ilustrasi ya, ini gambaran aja untuk tahu betapa baiknya performa Comika sejauh ini. Revenue yang di-create Comika tahun ini lebih besar daripada revenue yang di-create Comika tahun lalu. Padahal tahun lalu ada mens rea. Tahun ini nggak ada mens rea. Gue nggak bikin special. Tapi revenue yang di-create lebih besar daripada tahun lalu, dan tahunnya belum selesai. Jadi kami dalam kondisi yang baik. Ada beberapa target finansial yang ingin dicapai oleh Comika di tahun ini, yang kalau itu tercapai akan membuat Comika di tahun depan jadi jauh lebih kuat. Jadi gue selalu bilang kan, kemarin sempat sakit, terus akhirnya tahun lalu bed rest, udah keluar dari rumah sakit, udah sembuh tapi belum sehat. Saat ini kami ada di kondisi sehat, dan tahun depan kalau semua berjalan dengan sesuai rencana, kami akan menjadi kuat, dan semoga kami kuat terus. Comika udah ketemu flywheel-nya, dan sederhana sekali flywheel-nya itu yang kami lagi jalanin. Dan kami punya beberapa mimpi dan cita-cita besar di masa depan, dan itulah kenapa kemarin kami town hall. Memang lama-lama gue meyakini bahwa ini perusahaan itu emang perlu dipegang sama gue. Emang perlu gue yang megang, emang perlu gue yang memimpin. Dan itu membuat gue memastikan untuk masih lebih banyak di Indonesia ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tepatnya ketimbang 3 tahun pertama ya, sejak 2022 ya. Kelihatan dampaknya, kelihatan hasilnya, dan itu yang akan kita dorong terus. Nah, tapi ngomong soal keyakinan, gue juga punya keresahan terhadap proses footballnya gue sendiri. Karena udah gak kehitung berapa episode yang gue kerjain sama Ustadz Felix Xiao di konten football. Bahkan termasuk dari zaman kontennya masih namanya Kembali. Dari Kembali, terus sekarang jadi football. Udah gak kehitung tuh berapa puluh episode. Tapi gue melihat diri gue sendiri, berkaca gitu, dan gak ngerasa kok gue gak ada perubahannya.
kok gue nggak merasa gue sudah soleh gitu. Padahal prosesnya udah dilewatin lama banget. Mungkin 2 tahun kami ngejalanin ini. Dan gue mengkhawatirkan itu. Kenapa ya gue ya? Apa yang salah ya gue? Gue nggak melawan apa-apa gitu. Nggak ngelawan keinginan untuk soleh, tapi tidak terjadi aja. Panggilannya belum ada, kedisiplinannya belum muncul. Disiplin itu kan datangnya dari drive ya, belum ada gitu. Pada saat yang bersamaan di hari tersebut, di hari Selasa kami town hall, sorenya gue diundang ke premier film. Gala premiernya Seni Merayu Tuhan, sebuah film yang disutradarai oleh Kang Kesa, ditulis oleh Mas Salman Aristo bersama tim. Terus diambil atau diadaptasi dari bukunya Habib Jafar, diperankan oleh Ari Irham dan Lutesha dan Kiki bukan CJR sekarang, apa namanya gue lupa nih. Kiki, lu tau Kiki yang gue maksud. Terus gue tersentil sekali, boro-boro tersentil, ketampol sama film tersebut. Nanti harusnya besok setelah ini kan rilis Senin, besok review film Seni Merayu Tuhan akan rilis di YouTube gue. Tapi sederhananya gini, kalau lu punya keresahan soal agama lu dan keimanan lu, apapun agama lu, karena keresahan yang digambarkan di film Seni Merayu Tuhan ini universal, itu akan dapat manfaat banget sih dari film Seni Merayu Tuhan ini. Kalau ditanya film Seni Merayu Tuhan itu apa, itu tentang mencoba untuk soleh, mencoba untuk menemukan perjalanan kembali beriman, kembali diterima Tuhan dengan segala macam cara. Diawali dengan cara yang kita pikir benar, ditutup dengan pencapaian yang diri kita butuhkan. Jadi ada sesuatu yang kita mau dan apa yang kita butuh. Kita pikir kita butuh, padahal itu kemauan. Banyak permasalahan dalam keimanan itu karena ketidakmampuan membedakan yang gue mau sama yang gue butuh itu apa. Dan bahkan kalau dipikir-pikir ya, banyak film tuh tentang perjalanan itu. Dia pikir dia ingin mencapai sesuatu, ternyata bukan itu yang dia mau. Bukan itu yang dia butuh, itu yang dia mau. Padahal yang hidupnya butuhkan itu sesuatu yang lain. Dan proses untuk menyadari apa yang dia mau dan apa yang dia butuh, wants and need, secara perjalanan spiritual itu tergambarkan dengan baik di film ini. Gua sepanjang nonton film itu kembang mata gue sama beberapa pernyataan dan kutipan-kutipan yang muncul di situ. Pas keluar nangis gue, gara-gara diwawancara sama tim promonya. Jadi tim promonya minta gue tolong untuk gue ngasih sekilas review aja. Terus ada yang megang kamera sama ada yang megang matador, kertas dengan tulisan. Terus pertama sebutin nama gue, kertasnya dibalik, pendapat tentang film tersebut. Gue ceritain, kertasnya dibalik, terus sampai ada tulisan, kalau ketemu ibu mau bilang apa. Di situ gue nangis, karena film tersebut menggambarkan perjalanan si Ari Irham, si karakter yang bernama Hikmah ini, untuk bisa soleh kembali supaya dia bisa bikin almarhumah ibunya tenang, bisa mendoakan. Itu aja poinnya. Ibunya meninggal, dia ingin mendoakan ibunya biar tenang. Tapi ketika dia berusaha untuk soleh, kok nggak terjadi ketenangan ibunya itu. Dan dia bertanya-tanya sendiri, salah gue di mana? Sholat iya, ngaji iya, kok nggak cukup untuk melakukan itu? Wah, gue tertampol sekali sama film tersebut. Lucunya itu kan hari Selasa ya, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu gue seharian sama Ustadz Felix. Gue taping football 3 episode, 3 topik yang berarti akan jadi 6 episode. Topik pertama yang di taping itu judulnya hijrah, ngomongin soal hijrah. Bukan cuma soal perjalanan Rasulullah, tapi hijrah menjadi soleh. Dan di situ gue cerita sama Ustadz Felix Yao soal keresahan gue. Dan Ustadz Felix mengingatkan lagi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tuh
nggak punya syarat, tak bersyarat dalam menanti kembalinya kita. Mau sekarang, mau nanti, mau pelan-pelan, mau langsung, terserah. Mau dilakukan dengan alasan yang benar ataupun alasan yang salah, terserah. Yang penting balik aja dulu, ditunggu, dinantikan. Dan itu sejalan dengan sebuah kutipan. Ini semi spoiler ya, tapi harusnya sih nggak spoiler. Ada satu kalimat di film Seni Merawat Tuhan yang membuat gue, kutipannya adalah, gimana masih buru-buru mengejar Tuhan? Masih buru-buru mengejar Tuhan. Kalau nggak salah kutipannya kayak gitu. Nampol banget sih. Gue baru sadar bahwa gue itu mungkin kata yang tepat, nggak tahu tepat atau enggak, tapi kata yang mau gue pakai aja deh. Gue itu agak dangkal dalam menilai orang soleh itu seperti apa. Kebayang? Kayak public speaking. Kan gue ngajar public speaking dan gue nanya sama semua orang, apa kalau bisa public speaking atau enggak menurut lo? Jawabannya rata-rata bilang nggak bisa. Tapi sebenarnya itu bukan jawaban yang tepat. Bisa, semua orang bisa public speaking, tapi tidak seperti public speaker yang ada di kepalanya dia. Jadi ketika ditanya, bisa nggak lo jadi public speaker? Di kepala dia tuh, gue nggak bisa jadi kayak Panji ngomong 3 jam di atas panggung. Gue nggak bisa jadi kayak Anies Baswedan ngomongnya rapi gitu, atau Ganjar gitu. Nggak bisa gue kayak gitu. Gue nggak bisa kayak siapa public speaker yang bagus, kayak Gita Wirjawan gitu, atau Soekarno gitu, atau Habib Rizik gitu, public speaker yang baik, atau Ustaz Felix Xiao. Gue nggak bisa kayak gitu. Tapi kan emang nggak harus seperti itu. Itu mah cara mereka jadi public speaker. Lo kan nggak harus jadi kayak gue. Lo hanya perlu untuk jadi public speaker dengan cara lo sendiri. Lo kan biasa ngomong sama orang, itu dipindahkan ke atas panggung dengan tambahan teknik-teknik tertentu. Lo perlu jadi diri lo sendiri aja, tapi di depan banyak orang. Jadi sebenarnya lo bisa jadi public speaker, tapi tidak dengan gambaran public speaker yang ada di kepala lo. Nah, setelah gue pikir-pikir, menjadi soleh itu seperti itu. Mungkin gue gak kunjung merasa soleh karena gue memiliki gambaran soleh itu seperti apa. Harus seperti itu soleh, padahal enggak. Gak ada yang bilang soleh itu bentuknya kayak gitu. Gak ada yang bilang soleh itu bentuknya harus manjangin jenggot, terus pakai baju putih-putih kemana-mana. Gak ada. Gak ada yang bilang jadi soleh itu harus pakai peci dengan celana cingkrang. Gak ada yang bilang gitu. Jadi mungkin yang perlu gue lakukan adalah ya nikmati perjalanannya aja. Biar orang yang bilang lu soleh, bukan lu sendiri. Lucu banget, kayak kan gue kan udah nge-gym ya. Udah nge-gym beberapa bulan. Terus gue ketemu pas gue ketemu sama PD gue bilang, kenapa saya nggak berubah-berubah ya badannya? Terus dia diam gitu. Hah? Menurut saya Bang Panji malah relatif lebih cepat perubahannya dibanding orang lain. Terus gue bilang gue nggak ngerasa seperti itu karena gue ngaca mulu dan nggak ngeliat ada perubahan gitu. Tapi mungkin itu karena justru keseringan ngaca, jadi lu nggak ngelihat perubahan-perubahan kecil yang terjadi sehingga terasa biasa gitu. Gue menyadari ini juga gara-gara waktu kapan gue posting foto gue lari 2 minggu lalu kalau nggak salah, untuk Salon Pasran. Terus di kolom komentar yang dibahas sama orang-orang tuh badan gue sendiri nggak. Lucu, termasuk nih setelah hari itu kan hari Jumat. Hari Sabtunya gue Bangor Run dan ikutan Bangor Fest. Bangor Run itu mereka ada lari 7K gitu dalam rangka ulang tahun ke-7 mereka. Dilakukannya di Senayan. Jadi gue pengen ikutan karena waktu itu pernah ikutan Salon Pasran, dapat 10 kilo tapi gak gitu happy dengan hasilnya. Terus gue ikut lagi Bangor Run 7 kilo. Sebenarnya gue juga masih gak happy sama hasilnya, tapi udahlah, namanya juga yang penting lari lah. Yang penting gue lari 10 kilo, 7 kilo, 5 kilo, yang penting gue jalanin. Terus gue posting foto selfie juga sebelum lari, dan sama responnya orang-orang tuh ke badan gue. Jadi seperti juga halnya proses membuat diri fit dengan nge-gym,
menjadi soleh itu juga bukan sesuatu yang harus gue cari-cari gitu. Harusnya bukan gue yang nyebut diri gue soleh ya, harusnya orang lain yang belum itu. Sehingga kita nggak perlu terlalu khawatir gitu, kita mah jalanin aja prosesnya. Udah deh, jadi nggak terlalu lega lagi, nggak terlalu pusing lagi, jadi lega terkait keimanan dan jalanin aja prosesnya. Setelah lari itu gue ke Bangor Festnya karena Comika ngisi, ada Bangor Berkomedi, ada Bonar, ada Beler, ada beberapa stand up comedian lain, ada Mufid, Baim Paps, Zidan, Renaldi Bahar, terus siapa lagi gue lupa. Sebagian sempat manggung di panggung kecil, 2 manggung di panggung kecil, 4 manggung di panggung utama. Beler dan Bonar itu naik antara Biru Baru dan Perunggu. Renaldi Bahar dan Zidan kalau nggak salah setelahnya. Terus gue nonton Biru Baru lagi, happy gue. Saya selalu suka nonton Biru Baru. Saya selalu ingin support. Gue suka sekali sama lagunya. Terutama Kalah Lagi. Gue suka sekali dengan lagu tersebut. Itu di hari Sabtu. Terus udah gitu gue sempet balik dulu karena habis itu ikutan kekawinan. Ada salah satu karyawannya Comika yang menikah, namanya Vira. Setelah itu gue mau balik kan, tapi nyari taksi kayaknya ribet tuh di tempat kawinan tersebut karena tempatnya parkirnya agak susah, aksesnya agak susah. Akhirnya Beler bilang ikut aja ke tempat open mic Bogor, dari situ mesen taksi. Akhirnya gue datengin ke situ, dan karena semua orang pada open mic, gue ikut naik open mic juga, sekedar ngelonggarin otot-otot komedi gue. Terus habis itu balik. Nah besoknya hari Minggu, gue dan keluarga berangkat ke Labuan Bajo untuk berlibur berempat. Gua, Mila, di Poshira. Di episode minggu depan lo akan lihat perjalanan kami berlibur selama sebenarnya praktis 5 hari, tapi perjalanan liburannya sendiri tuh 3. Hari pertama nyampe, hari kedua, ketiga, keempat berlibur, hari kelimanya itu balik. Nah itu akan dibahas di minggu depan. Sampai ketemu di .id Weekly Vlog .id Weekly Vlog episode selanjutnya. Bye bye. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. 1 paham itu Rp30.000, 1 rasa itu Rp150.000, dan 1 jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang 1 paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue, seperti Sila di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah kalau misalkan lu masuk ke 1 rasa, semua tadi plus video-video panjang gue, seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di 1 rasa. Untuk yang 1 jiwa, semua tadi, jadi benefit 1 paham, 1 rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member 1 jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member 1 jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.